Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar menghitung jarak tempuh. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, jarak dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, bisa kita tuliskan J sama dengan K dikali W. Ingat ya teman-teman, J sama dengan K dikali W. Misalkan ada sebuah soal. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Kita lihat soalnya. Kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Berarti waktu atau W sama dengan 2 jam. Kemudian kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti kita peroleh kecepatan atau K-nya adalah 60 km per jam. Kemudian yang ditanyakan berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B, berarti di sini kita akan mencari jarak atau J-nya itu berapa kilometer. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. J sama dengan K dikali W. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Kita masukkan, tadi kita peroleh K-nya adalah 60 km per jam. Kita tuliskan di sini 60 km per jam, kemudian dikali W-nya atau waktunya adalah 2 jam, dikali 2 jam. Nah, tinggal kita kalikan bilangannya, 60 dikali dengan 2, kita peroleh 120. Kemudian, untuk satuannya, di sini ada jam di atas dan jam di bawah, bisa kita coret jamnya. Sehingga satuannya tersisa kilometer. Jadi, jarak kota A dengan kota B adalah 120 km. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Pak Fajar mengendarai mobil berangkat dari Semarang menuju Bandung pukul 06.00. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Di tengah perjalanan, Pak Fajar beristirahat selama 30 menit. Pak Fajar tiba di Bandung pukul 11.30. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Fajar? Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Kita perhatikan soalnya. Pak Fajar mengendarai mobil berangkat dari Semarang pukul 06.00. Berarti kita peroleh waktu berangkatnya adalah 06.00. Kemudian kecepatan rata-rata 80 km per jam. Berarti kita peroleh kecepatan atau K-nya adalah 80 km per jam. Kemudian, di tengah perjalanan Pak Fajar beristirahat selama 30 menit. Berarti kita peroleh waktu istirahat sama dengan 30 menit. Selanjutnya, Pak Fajar tiba di Bandung pukul 11.30. Berarti kita peroleh waktu tibanya adalah 11.30. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Fajar? Berarti yang ditanyakan jarak atau J-nya sama dengan berapa kilometer. Nah, teman-teman, untuk menjawabnya coba kita perhatikan. Yang diketahui adalah waktu berangkat, waktu istirahat, dan waktu tiba. belum diketahui waktu tempuhnya. Nah, untuk mencari waktu tempuh atau W-nya, kita peroleh dengan mengurangkan
waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat, kemudian dikurangi lagi dengan waktu istirahat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Tadi waktu tibanya adalah 11.30, kemudian dikurangi waktu berangkatnya 06.00 dan waktu istirahatnya 30 menit. Kita kurangkan. Nah, untuk menguranginya kita buat bersusun ya, teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu 11.30, kemudian dikurangi dengan 06.00. Kita kurangkan 2 terlebih dahulu. Kita kurangkan dari belakang. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Kemudian titik, tetap kita tulis titik sesuai urutannya ya teman-teman. Kemudian 1 dikurangi 6 tidak bisa, berarti kita minjam depannya. Kita pinjam sehingga yang depan tersisa 0, yang belakang menjadi 11. 11 dikurangi 6 hasilnya 5, kemudian yang depan tersisa 0. Sudah dikurangi dengan 06.00, sekarang kita kurangi dengan 00.30. Kenapa 00.30? Karena tadi waktu istirahatnya adalah 30 menit. Di sini kita kurangkan 00.30, kita kurangkan dari yang belakang. 0 dikurangi 0, hasilnya 0. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Kemudian titik, kemudian 5 dikurangi 0, hasilnya 5. Yang depan 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Sehingga kita peroleh 05.00 atau 5 jam. Sehingga kita peroleh waktu tempuhnya adalah 5 jam. Nah, sudah ketemu waktu tempuh dan sudah ketemu kecepatannya, sekarang kita dapat mencari jarak. Nah, jarak kita masukkan rumusnya. J sama dengan K dikali W. Tadi kita peroleh K-nya adalah 80 km per jam. Kita tuliskan di sini 80 km per jam dikali W-nya kita peroleh 5 jam. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita kalikan angkanya. 80 dikali dengan 5, hasilnya adalah 400. Kemudian satuannya ada jam di atas dan di bawah, bisa kita coret sehingga tersisa kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Pak Fajar adalah 400 km. Bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Kita ingat ya, rumus menghitung jarak tempuh J sama dengan K dikali W. Nah teman-teman, sekian pembelajaran matematika hari ini. Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.